Kita kembali ke candlestick lagi. Ya, kita kembali ke candlestick atau kembali ke analisa teknikal. Analisa teknikal yang utama kita titik beratkan pada candlestick. Apa yang kita bisa baca dari candlestick? Ya tentu ada pesan banyak yang diwujudkan di dalam bentuk-bentuk candlestick yang terbentuk nantinya. Maka harus mampu membaca karakter candlenya. Seperti apa karakter candle ketika terbentuk, bodinya kecil, sumbunya panjang. Seperti apa karakternya ketika bodinya besar, ada sumbu yang kecil di atas maupun di bawah. Ya, tentu nanti kita baca satu persatu. Untuk bisa membaca karakter candle, maka setidaknya kita harus memahami komponen candlestick itu seperti apa. Ya, kita harus memahami komponen candlestick itu seperti apa. Oke, kita coba untuk melihat bagaimana komponen candlestick yang setidaknya bisa kita pelajari dulu. Saya akan coba bukakan di candlestick. Ada komponen candlestick yang harus kita pahami. Yang pertama ada warna merah. Ini yang mewakili seller atau melemah atau turun ya. Kalau kita sering melihat berita ekonomi, di sana ada indeks harga saham gabungan IHSG atau pergerakan harga pasar di luar, maka akan menemukan seperti ini. Ada grafik segitiga, kemudian warnanya hijau. Maka ini melambangkan saham itu bergerak naik. Ada yang berwarna merah, maka saham ini lagi jatuh atau turun. Sehingga warna ini bisa mewakili dari satu kumpulan ya transaksi. Yang sebelah kiri warna merah ini mewakili seller, banyak penjual. Yang sebelah kanan mewakili buyer atau banyak pembeli. Nah, dari dua candle ini kita coba lihat komponennya. Komponen utama dalam candlestick itu ada 4. Yang pertama adalah harga pembukaan. Yang kedua ada harga tertinggi atau harga terendah. Kemudian harga terendahnya, kemudian harga penutupan di sini. Harus tahu bagaimana candlestick itu terbentuk. Ketika ditutup dengan warna merah atau kalau warna dasar ini adalah warna hitam, yang buyer itu warna putih. Ketika market ini ditutup dengan warna bodi merah, maka bisa dipastikan bodi yang atas ini adalah harga pembukaan. Harga pembukaan. Kemudian di ujung atasnya adalah harga tertingginya, harga tertinggi atau high-nya. Kemudian di bawahnya adalah harga terendah atau low-nya. Sedangkan di bodi yang bawah ini adalah penutupan. Seller selalu ditutup di bawah harga pembukaan. Seller dikatakan sebagai seller ketika harga penutupan di bawah harga pembukaan. Sebaliknya, buyer harga penutupan selalu berada di atas harga pembukaan. Ya, sehingga kalau ditutup dengan warna hijau seperti ini, maka candlestick sebelumnya pasti begini. Lompatannya di sini. Ini pembukaan, setelah pembukaan bukan naik tapi turun dulu. Merah dulu, kemudian ditolak oleh buyer. Ini harga terendah naik, melewati harga pembukaan dia berubah warna. Kemudian mencoba menembus tertingginya, ternyata ditolak oleh seller dan ditutup dengan harga di sini. Oke, dari sini mungkin ada sesuatu yang memberikan informasi terkait dengan komponen candlestick. Jadi ada body, ini yang tengah ini bodinya atau volumenya, volume, yang ini adalah sumbu atau bayangan atau ekornya. Sumbu di atas ini melambangkan penolakan
Maaf Mas, Ya, suaranya putus-putus. ya, sumbu di atas ini melambangkan penolakan seller ya. Sedangkan sumbu di bawah ini adalah penolakan buyer. Sumbu di atas melambangkan penolakan seller, sumbu di bawah melambangkan penolakan buyer. Sehingga semakin panjang sumbunya nanti, maka penolakan semakin besar. Saya akan coba untuk perlihatkan, yang ya ada banyak sumbunya. Oke, saya coba perlihatkan salah satu sampel atau ini contoh dari candlestick yang terbentuk. Dari sebelah kiri ini tidak ada sumbunya. Yang sebelah kanan ada sumbu separuh atau setengahnya. Yang sebelah kanannya lagi ada sumbu yang panjang, kemudian bodinya kecil dan sebagainya yang sebelah kanan dengan cara yang sama. Apa yang bisa kita baca dari candlestick ini? Maka yang kita pelajari nanti adalah selanjutnya karakter candle tadi. Di dalam membaca karakter candle setidaknya ada 4 komponen utama, ada 4 bagian utama yang harus kita pahami untuk membaca karakteristik dari candle itu. Pertama, perhatikan badan dari candle itu atau panjang badannya. Ini panjangnya seperti apa? Atau bisa juga kita lihat ukuran, maksud saya ukurannya. Yang kedua, kita bisa lihat panjang sumbunya. Panjang sumbunya. Yang ketiga, posisi candle itu di mana? Sorry. Yang ketiga ini adalah perbandingan atau bandingkan antara sumbu dengan body, dengan badannya. Baru yang ketiga adalah posisinya di mana? Di atas atau di bawah, tren turun atau tren naik. Saya berikan contoh yang sederhana. Saya akan coba berikan contoh yang sederhana yang bisa kita lihat ya. Saya menggunakan warna merah. Saya gunakan ini adalah candlenya, ini sumbunya. Ini bodinya, ini sumbunya. Nah, untuk membaca karakter ini, yang pertama harus kita ingat ukuran badannya seperti apa. Perhatikan ukuran badannya. Yang kedua, panjang sumbunya. Ya, panjang sumbunya. Yang ketiga, bandingkan atau perbandingan sumbu dengan bodi seperti apa. Antara sumbu dengan bodi, panjang sumbunya. Posisinya di mana? Misalnya berada di ujung tren turun. Dari posisi yang ada ini berada di ujung tren turun, di situ ada support, maka candle yang ini setidaknya bisa memberikan informasi pada kita bahwa penolakan buyer sangat kuat sekali. Ya, bahkan volumenya cukup kecil dengan panjang sumbu yang besar sekali. Ini penolakan buyer. Maka kemungkinan terbesarnya tentu market ini akan bergerak naik. Ya, nanti kita baca satu persatu candle yang terbentuk, bukan satu candle saja. Satu pola candle ini hanyalah sebagai pembuka informasi. Yang lain nanti kita bisa kombinasi, kita gabungkan. Di sebelah kirinya candlenya seperti apa. Kemudian di sebelah kirinya lagi ada benturan apa. Baru nanti kita memutuskan ini bergerak naik, potensinya mau bergerak naik. Jadi kalau membaca karakter candle, nanti perhatikan ini, 1, 2, 3, 4. Karena ini nanti selalu dibutuhkan. Bagaimana karakter candle yang terakhir yang terbentuk nanti dari membaca karakter candle ini. Kalau kita terlalu terpesona dengan terbentuknya volume tebal masih bergerak running, kita tebal ke bawah misalkan, kita langsung posisi sell tanpa tahu tekniknya. Begitu kita masuk sell karena terpesona dengan ini yang tebal ini merah, masuk sell harganya dapat di sini. Setelah ini bukan turun lagi tapi naik. Jadi ini body tinggal begini. Ya, tambah kacau. Begitu masuk sell
harga naik tambah kacau. Kenapa? Karena kita hanya melihat satu candle. Padahal ada banyak candle yang nanti harus kita perhatikan. Ada banyak aspek nanti yang harus kita perhatikan. Oke, karakter candle kita sudah pahami. Contohnya, kalau kita contohkan tadi seperti ini. Yang sebelah kiri, ya ini satu sama. Ini tidak ada penolakan, volumenya tebal, bodinya panjang, sumbunya tidak ada, posisinya misalkan berada di ujung tren turun misalnya, berada di ujung tren turun. Maka ini menunjukkan momentum buyer yang kuat di sana. Peluangnya akan naik lagi. Ini juga begitu, peluangnya akan turun kembali. Kemudian nomor 2, kita lihat nomor 2, contoh nomor 2. Yang kita pahami satu bodinya, ukuran badannya. Oke, ukuran badannya panjang. Yang kedua sumbunya juga panjang, hampir sama. Jadi ini hampir sama. Kemudian perbandingannya sudah, lihat posisinya di mana. Posisinya di ujung tren turun. Maka perhatikan meskipun didominasi warna hijau, tetapi perhatikan ada penolakan seller. Nanti akan muncul di candle selanjutnya. Seller itu akan menekan di candle selanjutnya. Maka meskipun tekanan ke atas kuat, hati-hati dengan penolakan seller. Berikutnya nomor 3. Yang ketiga, perhatikan ukuran badan. Ukuran badannya kecil, ukuran badan kecil. Kemudian yang kedua sumbunya, perhatikan sumbunya panjang. Di mana posisi sumbu panjang? Di atas. Posisinya di mana? Berada di tren naik misalnya. Ya, berada di tren naik. Kemudian ini berada di tren naik. Berada di posisi tren naik, kemudian sumbunya panjang, bodinya kecil. Ini mengindikasikan tekanan seller yang kuat. Seller yang kuat atau penolakan seller yang kuat. Dari sumbunya yang pendek, dari sumbu yang panjang, bodinya kecil, ini menunjukkan bahwa penolakan seller itu sangat kuat. Potensi yang ada atau kemungkinan terbesarnya akan turun. Ini dari satu informasi yang kita dapat dari candle terakhirnya. Belum nanti kita pelajari yang sebelumnya atau struktur candle yang terbentuk sebelumnya. Maka tidak bisa dijadikan sebagai dalil yang mutlak di candle satu candle begini. Nanti ada struktur lain yang harus kita perhatikan. Masih banyak. Setidaknya kalau menemukan pola seperti ini, ada informasi yang bisa kita dapatkan. Oh, candlenya pergerakannya mau turun. Ada penolakan yang luar biasa. Ada tekanan dari atas. Sehingga seller ini betul-betul menekan kuat sekali. Yang di sini pun sama. Sebaliknya, yang ini juga dengan cara yang sama. Nah, ini adalah bagaimana kita membaca karakter candle, sehingga ini diperlukan nanti ketika kita menganalisis market itu. Ketika kita mau entry, harus betul-betul difahami satu demi satu karakter candle yang terbentuk, yang terdekat dari runningnya.